kita bersama hari ini. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri, pimpinan Bank Jatim Pare ataupun Bank Jatim Kediri yang hadir atau yang mewakili, anggota TNI Polri serta perwira dari TNI Polri yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota tim penggerak PKK Kabupaten Kediri dan juga anggota dari GOW Kabupaten Kediri, para aktivis pencinta lingkungan, para PKL, adik-adik sekolah, karyawan, karyawati pemerintah Kabupaten Kediri. Pada pagi hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk membersihkan lingkungan di area Simpang Limang Gumul, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab sebagian orang, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dan pada hari ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri mempersembahkan aksi bersih sampah bersama Korve, Gerakan Nasional Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah, menuju Kabupaten Kediri berbudaya bersih. Seluruh hadirin tamu undangan dan juga peserta Korve yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Doa dicukupkan. Sebagai tanda resmi dimulainya aksi-aksi bersih hari ini, sebelumnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Kediri yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri kepada Bapak Muhammad Solikin. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Forkopimda atau yang mewakili, para kepala OPD dan seluruh peserta apel dalam rangka kegiatan kebersihan, dan khususnya Bapak sekalian dari TNI, dari Polri, kemudian dari PKK dan GOW, kemudian dari relawan, dan juga dari semua perangkat daerah yang hadir, dari sekolah juga demikian. Lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak sekalian. Hari ini kita melaksanakan instruksi Presiden untuk bisa melakukan kurve bersih-bersih, terutama di lingkungan kita masing-masing. Bapak sekalian, ini penting sekali untuk kita laksanakan. Kita menggelorakan kembali pentingnya berbudaya bersih, khususnya untuk di lingkungan kita masing-masing. Sebagai produsen, sebagai penghasil sampah, maka kita harus menyelesaikan sampah itu di tempat kita di mana kita menghasilkan sampah. Mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah permukiman, sampah berbagai kelompok, dan itu harus kita selesaikan. Tidak harus di hilir, tapi selesai di hulu. Kita berharap tidak terjadi lagi tumpukan-tumpukan sampah yang kita hasilkan, sehingga itu mengganggu, tidak hanya tidak sedap dipandang mata, tapi juga mengganggu kesehatan dan lebih jauh akan mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Kita berharap pada hari ini sekalian, sebagai penanda semangat kita, kebersamaan kita untuk mewujudkan lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita yang sehat, dengan bersih-bersih lingkungan. Mudah-mudahan niatan kita, semangat kita ini bisa menjadi pembiasaan, menjadi budaya bagi masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Kediri, dan kita sekaligus bisa mewujudkan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Presiden. Saya kira demikian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat dan berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai tanda dimulainya aksi bersih-bersih hari ini, akan dilaksanakan penyerahan alat kebersihan secara simbolis sebagai bentuk semangat gotong royong
lintas elemen dalam menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kepada perwakilan dipersilakan untuk mengambil tempat.
Terima kasih saudara sekalian. Hari ini merupakan wujud nyata kita dalam gerakan nasional Indonesia Asri dalam bentuk gotong royong bersih-bersih bersama-sama Kurve dari semua elemen, mulai dari TNI, Polri, kemudian dari pemerintah daerah, dari semua unsur masyarakat, PKL, organisasi wanita, relawan, kemudian dari perbankan, semua ikut serta dalam kesempatan yang baik ini. Dan niat kita, tujuan kita adalah untuk membiasakan bahwa kita harus mewujudkan lingkungan yang bersih, sadar akan persoalan sampah. Masyarakat harus membiasakan diri bagaimana memilih sampah di tingkat hulunya, dari tingkat produsen sampah. Kita berharap di tingkat hulu sampah bisa selesai, bisa memilah-milih mana yang harus dikelompokkan organik dan non-organik, bahkan sampai dengan P3 barangkali. Tujuan memilih SLB Bapak? Ini masih yang pertama, nanti akan rutin ya, akan rutin dilaksanakan oleh kita semua, dan juga semua kawasan baik itu permukiman, kemudian sekolah, industri, perkantoran dan seterusnya nanti akan rutin dilakukan. Mungkin harapannya Pak? Harapannya masyarakat yang pertama tentu masyarakat akan sadar bahwa kita hidup bersih adalah tuntutan kita, mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman. Otomatis kita kalau memiliki lingkungan yang nyaman, sehat, bersih, maka harapan lebih lanjut bumi yang tempat kita tinggal ini menjadi lestari bagi anak-anak dan cucu kita.
tadi seperti yang disampaikan Pak Sekda ya, ini momen pertama seluruh elemen terlibat, dan nanti setelah event ini kita akan susun surat edaran dalam bentuk seperti itu kira-kira, sambil menunggu edaran dari pusat ya. Sepertinya kemarin Kementerian Dalam Negeri juga akan mengeluarkan itu, jadi nanti merujuk edaran dari pusat, nanti kita akan jadwalkan apakah setiap hari Jumat, apakah setiap hari Selasa, atau hari apa nanti itu. Dan itu nanti seluruh ya, baik perkantoran, tadi perumahan, mungkin kegiatan keagamaan dan seterusnya. Ini genderangnya kita tabuh sekarang serentaknya. Melibatkan berapa orang Pak? Hari ini sekitar 1.000 ya, dari seluruh elemen tadi, TNI, Polri, sampai ke paguyuban PKL pedagang kaki lima yang ada di kawasan ini. Bahkan tadi yang PKL yang khusus zona utara, nah, yang ini Pasar Ikan, kita plotting mereka untuk melaksanakan pembersihan di sana, di areanya sendiri. Yang lain tersebar di kawasan. Kalau selama ini melihat masyarakat yang tetap kesadaran membuang sampah di wilayah SLG seperti apa Pak? Kan mungkin bisa dipasang semacam himbauan di sekitar sini. Ya itu yang saya titip ke teman-teman media ya, terkait dengan kesadaran masyarakat. Menurut saya sih masih jauh ya, jauh dari harapan. Jadi terindikasi hampir setiap hari sampah, tumpuan sampah, kalau kita perhatikan itu justru di belakangnya kursi, bangku taman, bangku kursi di sepanjang ini misalnya. Maka kemarin kita ada ide, saya geser kursinya yang di Taman Hijau itu untuk maju ke depan. Biasanya mereka perilakunya duduk di kursi, kemudian buang sampahnya habis jajan ke belakangnya kursi, dan itu masuk di area tanaman, jadi rawan merusak tanaman. Dan ini kita upaya masuk kita pindah ke depan. Untuk himbauannya Pak, untuk mereka yang di sini lah khususnya. Semua baik pengunjung, penikmat kawasan SLG baik di taman maupun di area yang lain, termasuk juga teman-teman yang memang berdagang. Jadi sama-sama satu meningkatkan kesadaran itu, tidak membuang sampah sembarangan. Kita sudah sediakan banyak banget tempat sampah. Bahkan nanti kalau terlalu banyak ya kurang elok ya, terlalu banyak tempat sampah. Tempat sampah lebih dari cukup, yang kurang itu adalah kesadaran membuang di tempat sampah itu. Kalau pusat kunjungan di SLG ini satu hari kira-kira berapa banyak? Kami tidak punya data yang pasti, tetapi weekend seperti ini nanti Sabtu Minggu luar biasa, baik di jalan maupun di area taman ya. Apalagi sekarang ada perilaku hidup sehat juga, banyak orang yang memang berlari-lari. Setiap hari ramai ya. Mungkin ada sanksi Pak untuk yang ketahuan buang sampah sembarangan Pak? Sementara sih secara ini kita lebih banyak edukasinya Mas, lebih banyak edukasi. Seperti ini juga, tadi pagi kita sounding juga para masyarakat yang kebetulan berolahraga pun tadi di sounding kita ajak bareng-bareng supaya ikut merasakan bagaimana sih membersihkan di kawasan ini, supaya selanjutnya dia sadar akan itu.